Velin is preparing all the ticket. Ini juga masih berantakan. Hopefully done soon. Kita mau pergi kita transit di Istanbul, and then kita akan ke Santorini kurang lebih 5 hari. Habis itu di Athena 2 hari, habis itu di Zakynthos 4 hari, habis itu baru pulang lagi ke Indonesia. Jadi pretty long gitu ya, cukup panjang sih, 2 mingguan gitu. Jadi urusannya banyak gitu yang harus disiap-siapin. Let's try for this. We have to leave in 30 minutes. No, I have to take a shower. Hendra kelaparan. Second round? You eat too much. Hendra ngapain? Merenung. So she's practicing lawa right now. Nonton kok. Nonton. Well, I thought you practicing lawa. Ini kita baru ke Jakarta, belum ke Santorini. Kita belum flight panjang. Masih jauh banget lagi, super jauh, crazy. Minta dianterin mobil. But they don't have the driver. That one? Ya, cuma buat lansia. Kita bukan lansia, no. I don't know yang bikin airport nih kayak gimana gitu ya. Kenapa kita ditaruh di ujung banget, habis itu bagasinya di ujung sana lagi gitu. Kemudian habis ambil bagasi harus balik lagi ke tempat parkir lagi gitu ya. So we have to go back actually ke sana nih. Crazy jauh banget. So finally we are here. Kita berada di AW sekarang, mau lunch dulu sebentar sebelum balik ke apartemen. Di video kali ini sih saya sebenarnya pengen cerita tentang Law of Attraction, jadi LOA gitu ya. Dari kemarin udah berapa lama ini saya interested kembali ke LOA dalam arti untuk mendalami lebih detail lagi step-stepnya seperti apa. Jadi saya banyak membaca buku LOA belakangan ini. Dan yang terakhir saya baca adalah The Teaching of Abraham, which is quite good sih menurut saya sih. Jadi menjelaskan lebih detail lagi daripada bukunya The Secret. Karena setelah membaca beberapa saat, saya baru menyadari bahwa ternyata The Secret pun terinspirasi oleh bukunya The Teaching of Abraham, which is quite deep sih, cukup dalam sih bahasa-bahasanya. Anyway, kalau ngomongin LOA ya, ngomongin kejadiannya dulu ya. Ternyata saya sudah praktek sejak kecil. Kenapa sejak kecil? Jadi waktu kecil, jadi kalau Anda tahu LOA itu sebenarnya gini aja sih. Law of Attraction itu adalah kalau Anda fokus ke satu hal, kemudian Anda ngerasain feeling good di situ, grateful, bersyukur, pokoknya feeling good ya, maka apa yang Anda pikirkan tersebut akan bermanifestasi istilahnya, jadi akan datang kepada Anda gitu. Jadi kebanyakan orang itu, menurut ajaran LOA, kebanyakan orang itu salah, misalkan gini, pengen uang, tapi feelingnya itu adalah feeling nggak punya uang, which is itu bikin orang jadi kayak malah vibrasinya salah gitu. Jadi secara LOA, it's not good. So if you want something, yang perlu Anda lakukan adalah Anda benar-benar bisa membayangkan dengan detail, fokus banget. Kemudian paling penting adalah feeling Anda feeling good. Karena kalau misalkan Anda melakukannya secara terbalik, misalkan Anda pengen uang, tetapi Anda berpikir dari sudut pandang bahwa Anda kekurangan uang, maka uang itu nggak akan datang. Jadi itu konsep dasar dari LOA. Finally, I'm home.
Jadi mau ngelanjutin cerita yang tadi gitu ya. Well, actually Loa ya seperti itu tadi. Jadi bagaimana Anda memikirkan sesuatu, kemudian Anda put your feeling supaya itu bermanifestasi. Jadi intinya di situ. Dan story about me, waktu saya kecil, saya pengen banget tuh waktu kecil sih Pak, I think saya lupa waktu itu SD atau SMP ya. Nggak kebayang gitu ya, cita-cita apa gitu ya, pengen jadi apa gitu belum kebayang. But one thing that I know is that I wanna be rich waktu itu. Why? Simple banget karena waktu itu. Karena teman baik saya waktu itu punya game, punya Nintendo dan sebagainya, which saya nggak punya. Jadi saya mikir ya, kalau saya punya uang cukup banyak, berarti saya bisa beli Nintendo, bisa main game dan sebagainya. Jadi di otak saya itu adalah end result. Jadi Loa is only working with the end result in mind. Jadi simply to say adalah seperti ini. Misalkan gini, Anda lihat seorang pelukis. Di tangannya ada kuas, ada cat semuanya. Tapi di otaknya ada lukisan jadi. Jadi seperti itulah, kurang lebih kerjanya seperti itu. Di tangan pemahat mungkin di tangannya cuma ada batu atau mungkin kayu atau apapun itu dan alatnya. Sementara batunya masih mentah. Tapi di otak dia itu sudah jadi patung. Jadi seperti itulah, kurang lebih Loa itu seperti itu. Jadi kebanyakan dari kita menerapkannya dengan cara yang salah, yaitu adalah saya pengen uang, saya pengen kerjaan, saya pengen jalan-jalan dan sebagainya. While pengen is okay, tapi secara Loa, pengen itu artinya adalah vibrasi Anda itu adalah sedang berkekurangan, which is it's not good. It's really not good. Yang menjadi tricky adalah ketika banyak orang harus mengaplikasikan Loa di mana mereka sedang berkekurangan tetapi harus mikir dan feel kayak sudah terpenuhi. Itu tricky for a lot of people ya. Cuman memang itu harus seperti itu. Jadi Anda megang kuas, Anda megang cat, dan di otak Anda ada lukisan jadi. Itulah Loa. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, fast forward beberapa tahun kemudian ketika saya juga mulai bisnis suplemen, saya pernah suplemen saya waktu itu cuma kecil banget ya, satu rak kecil gitu aja sih. Stok saya tuh cuma di rumah cuma satu rak kecil gitu, dan saya ngomong waktu itu ke papa saya bahwa coba ya garasi rumah kita ini bisa penuh suplemen, raknya penuh dan sebagainya. Jadi di imajinasi saya adalah end result kayak begitu. I don't know how prosesnya, itu terserah Tuhan, tapi yang pasti adalah saya tahu apa yang saya mau. Gambarnya tuh muncul banget di situ. The rest of the story ada semuanya udah di buku saya. Jadi suplemen saya grow dan sebagainya, it happen gitu. Dan itu semua saya praktekkan banyak hal. Jadi saya pernah pengen sport car gitu. Saya mengendarai mobil sedan biasa dan saya membayangkan bahwa yang saya kendarai ini sport car, moncongnya panjang, kemudian tarikannya berbeda dan sebagainya. I think within 3 months I got my first sport car. Jadi itu keren banget ya. Jadi ngerasa bahwa oh ternyata it works ya. It really works ya. Kita kadang-kadang nggak menyadari, saya kadang-kadang nggak menyadari, tapi it really works. Kayak beberapa tahun yang lalu juga sempat bisnis saya banyak kan import ya, import barang kayak begitu. Saya mikir ya, kenapa sih saya ngomong ke istri saya, kenapa sih kita nggak export something gitu. Within 5 days, ada orang yang nawarin ke saya, dan saya punya barang, tapi nggak ngerti caranya ekspor. Maksudnya ekspor secara digital, Alibaba dan sebagainya gitu saya nggak ngerti. Cuma saya punya koneksi ke barang-barang baku di Indonesia. Can you imagine that? Saya mikir mau ekspor, barangnya itu datang gitu. Cuman waktu itu saya nggak ambil karena saya takut nggak fokus ya dengan pekerjaan saya. Jadi karena waktu itu urusannya juga masih banyak, pekerjaan saya juga masih banyak. Jadi ekspor itu bukan my expertise, cuman kepengen doang dan tahu-tahu datang kayak begitu. Which is it's really works guys. Jadi it's apa ya, kalau buat saya jadi wow banget gitu ya. Begitu Anda bisa memanifestasikannya dengan baik gitu. Another thing saya pernah di tahun 2014. Waktu itu saya dapat postingan foto Palm Beach. Jadi foto Palm Beach. Habis itu saya posting foto itu, repost foto itu di sosial media saya, dan saya cuma mikir, wah menarik juga ya ke Palm Beach ya. Kayaknya keren banget gitu kan. Pantainya, kemudian yachtnya, kapalnya, semuanya itu keren banget gitu ya. You know what? Within 1 kali 24 jam, saya dapat undangan meeting di Palm Beach. Padahal prinsipal saya itu kantornya itu dekat di New York. Jadi most of the time meeting kita New York, habis itu Farmington, kalau nggak gitu di Las Vegas. Karena Las Vegas ada Mr. Olympia. Antara 3 kota itu aja. Palm Beach is really out of discussion ya. Jadi benar-benar nggak dibahas di situ. Nah apparently, jadi waktu itu bisa langsung dapat undangan karena waktu itu kalau nggak salah si Ultimate Nutrition itu baru buka kantor gitu ya di Palm Beach gitu. Kemudian ngajak meeting di sana. Can you imagine guys? Saya baru posting foto 1 kali 24 jam diajak meeting di Palm Beach. Pas Palm Beach lagi, kenapa nggak tempat lain gitu ya meetingnya gitu? Kenapa di Palm Beach? Padahal sehari sebelumnya saya posting tentang foto itu. It's really nice. Jadi sampai sekarang banyak banget kejadian-kejadian yang saya, kalau misalkan saya pikir-pikir, benar juga ya, baru kepikiran ini, kemudian berapa lama itu kemudian kejadian. Jadi malah be careful with your thought ya.
Be careful dengan apa yang Anda mau gitu. Kadang-kadang nggak nyadar kita nggak mau something, malah itu ketarik ke kita. Nah, pelajaran yang bisa saya dapat dari sini adalah kalau Anda mau sesuatu, make sure Anda tahu apa yang Anda mau dengan very very detail. Kemudian Anda harus punya feeling good, feeling grateful, happy. Pokoknya feeling good gitu aja ya, feeling good bahwa itu semua udah tercapai. Itu cara membuat loa bekerja. Nah, pesan saya juga adalah ketika Anda sedang menghadapi atau sedang menjalani kehidupan yang mungkin Anda lagi nggak suka, atau lagi Anda pengen keluar, atau lagi Anda pengen ubah gitu. Try to focus ke sesuatu yang Anda mau. Jadi kalau misalkan pekerjaan saya ini kok nggak enak ya, menyebalkan dan sebagainya, Anda keluar pun pekerjaan yang baru kemungkinan besar itu juga sama-sama nggak menyenangkan. Karena yang Anda bawa sebenarnya bukan berbeda pekerjaannya, tetapi adalah yang sama Andanya. Anda di tempat yang lama, Anda nggak enak. Anda di tempat baru, Anda nggak enak. Anda mungkin berpikir bahwa orang lain yang salah atau pekerjaan yang salah. But apparently, kebanyakan kejadian adalah problemnya di diri Anda. Sementara diri Anda bawa pindah-pindah pekerjaan, ya tetap nggak enak semua gitu. So change from your mind first, from your thought first. Jadi itu. Jadi kalau misalkan Anda sedang butuh uang, jangan berpikir bahwa Anda butuh dari sisi sudut pandang Anda kekurangan, karena vibrasi kekurangan itu nggak akan membawa uang datang gitu. Itu malah menjauhkan uang dari diri Anda. Jadi vibrasinya harus diutak-atik sedikit lah. Anda harus mikirin bahwa kalau ada uang banyak, Anda bisa ngapa-ngapain aja and you feel happy. Maka Tuhan akan mengatur semuanya supaya itu semua terjadi. Jadi itulah yang disebut dengan loa. Well, saya udah di Jakarta, nanti sore saya ketemu dengan teman baik saya. Kita mau bahas juga tentang financial planning dan sebagainya. Yang secara kebetulan 2 bulan yang lalu saya udah ngomong ke istri saya bahwa we have to learn more about financial planning. Financial planning ya, bukan corporate finance dan sebagainya. Financial planning. Jadi mulai beberapa saat yang lalu itu banyak aja teman-teman yang tahu-tahu ngajakin makan. Kayak minggu lalu, beberapa hari yang lalu itu ada teman baik juga, teman lama bahkan datang ke Malang, ngajakin ngobrol, ngajakin untuk talk show bareng, dan background dia ternyata financial planning. Kemudian makan malam, beliau cerita macam-macam, keren banget, dan saya jadi kayak wow. Udah beberapa minggu nih, I think 2 bulan terakhir deh, mikirin tentang personal finance, dan banyak cerita-cerita tentang financial yang akhirnya masuk dan kita juga ikut belajar. Jadi itulah loa yang terjadi ya. Jadi nggak harus kayak sesuatu yang langsung instantly gitu, tapi proses yang berjalan berlangsung ini semua akan menunjukkan bukti-bukti bahwa it works. Oke, I think itu aja guys. Please put a comment di bawah. Share dong kejadian-kejadian apa yang menurut Anda mendekati, atau menurut Anda ya ini loa buat saya dan sebagainya. Oh, contoh misalkan yang paling obvious banget ya, beberapa hal misalkan kayak begini. Anda mau jual mobil atau Anda mau jual rumah, susah banget begitu ya. Tapi begitu laku, besoknya banyak orang yang telepon nyari barang Anda, nyari mobil Anda, nyari rumah Anda. Dan biasanya kita cuma bisa bilang, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya banyak yang telepon ya, kenapa udah laku malah banyak nawar lagi gitu kan. Nah itulah loa in the works guys. Karena begitu Anda laku, vibrasi feeling Anda itu percaya banget bahwa barangnya laku. Ya iya, karena udah laku gitu kan. Nah vibrasi itu yang membawa orang-orang akhirnya telepon ke Anda. Kalau sebelumnya Anda mungkin masih agak meragukan bahwa ini bisa laku atau enggak. Atau contoh misalkan sepasang suami istri gitu, nggak punya anak lama, akhirnya mengadopsi anak. Begitu mengadopsi anak, tahun depannya udah hamil dan punya anak. Padahal sebelumnya bertahun-tahun nggak punya anak, susah sekali punya anak. Why? Karena begitu dia mengadopsi anak, vibrasinya untuk punya anak jadi pas. Sebelumnya mungkin belum pas. Jadi it's all about vibration kalau di dalam konteks loa seperti ini. Jadi saya pengen dengar sih cerita-cerita Anda, so please share di bawah di komen tentang cerita tentang law of attraction yang pernah Anda alami. Oke, I'll see you guys in the next video, okay? Bye bye.